Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bertemu lagi kita dengan Media Indonesia Seharusnya. Saat ini saya Dharma Laksana, kehadiran teman-teman ini dari Sumatera Selatan dan dari Provinsi Lampung, ketua-ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Ibu. Selamat datang Pak Rudi, Selamat datang Pak Haryanto. Iya. Apa kabar nih di Sumatera Selatan? Baik Pak, keadaan sehat semua Pak. Nah, ini dalam rangka apa nih Pak Rudi ya? Main ke DPP ini tumben-tumben saya pengen tahu. Dalam rangka tujuan saya kepengen membuktikan bahwa memang benar Partai Ibu ini ada atau tidak. Rupanya bagaimana Pak hasilnya? Ada ya? Kayaknya mereka bekerja Pak. Terus apa nih responnya Pak Rudi ngelihat teman-teman ini di DPP? Saya rasa saya begitu melihat sangat-sangat eksis Pak. Semangat ya Pak? Semangat Pak. Terus selama di DPP ngapain aja nih Pak Rudi kemarin? Saya pertama ini rencana mau ngikutin Kemenkumham Pak untuk 34 provinsi untuk mengantarkan berkas-berkas ya. Kedua, saya dijanjikan untuk diberikan perusahaan Persero Pak, PT Pak. Makanya saya berpikir sendiri, ini saya sudah dapat Pak. Sudah dapat ya PT-nya ya Pak ya? Iya betul Pak Rudi, memang kita sedang proses saat ini untuk menuju partai politik kita berbadan hukum. Nah juga ini saya Bapak Sela, silakan Pak. Iya. Sosok yang luar biasa ini. Dari Sumatera semua. Alhamdulillah ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kita semua hari ini berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ya menurut saya, bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya baik dari Sumatera Selatan maupun provinsi-provinsi lain, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi saya, yang mana ke depan harapan saya bisa kami semua menyatukan visi misi dari berbagai daerah tersebut menjadi suatu hal yang positif tentunya, dan menambahkan pernyataan dari saudara kita Pak Rudi bahwasanya memang kita tidak bisa pungkiri dan kita bisa memahami ketika saudara-saudara kita di daerah-daerah yang masih mempunyai mungkin sedikit keraguan di partai Ibu ini, karena memang kita Partai baru gitu Pak, baru lahir ya kan, jadi memang wajar lah ya. Betul. Jadi makanya dari situ juga saya ingin memberikan klarifikasi. Artinya ketika ada saudara-saudara kita yang memang mempunyai sedikit keraguan, itu kita bisa dapat maklumi, karena memang partai ini bisa dikatakan sangat tergolong baru banget gitu. Berapa lama sih Pak ini partai Ibu ini kok baru? Nah kalau berbicara berapa lama, bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan memang satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah Indonesia, perpolitikan Indonesia, partai yang hanya terbentuk dalam waktu yang Hitungan bulan ya? cukup sangat singkat, hanya dengan waktu 3 bulan sudah terbentuk 34 DPC provinsi, dan itu sangat luar biasa. Makanya mungkin Pak Rudi adalah salah satu contoh kecil di antara saudara-saudara kita yang memang mempunyai sedikit keraguan. Sampai jauh-jauh ya dari Sumatera Selatan Pak Rudi ya. Jadi Pak Rudi dari Sumatera Selatan ke DPP karena penasaran bener ya Pak ya? Bener nggak sih ini partai itu, partai lahir sudah 34 provinsi, nah, rupanya Benar sekali. gimana itu kenyataannya bahwa saya juga jadi pengen tahu nih perasaannya Pak Rudi. Jadi luar biasa Pak, pada itu saya lihat di DPP-nya sangat-sangat sibuk, semua di meja panjang menghadapi komputer. Waduh, itu sangat-sangat eksis bagi saya Pak. Dan real ya Pak ya? Yang real sekali. Oke Pak Reto silakan Pak. Iya, jadi saya menambahkan lagi karena ini memang sangat krusial hal tersebut, yang mana kita tidak bisa pungkiri saat ini pun karena memang saya termasuk salah satu koordinator wilayah di area Sumatera dan sekitarnya,
Jadi saya mencoba menganalisa apa-apa yang terjadi di daerah-daerah, dan memang betul apa yang dirasakan Pak Rudi ini bukan hanya dirasakan oleh Pak Rudi semata, tapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Dan dengan hadirnya Pak Rudi di PP itu salah satu adalah bisa menjawab keraguan saudara-saudara kita yang lain. Dan makanya saya sangat apresiasi betul kehadiran Pak Rudi yang memang sangat luar biasa dengan transportasi, akomodasi sendiri, dan itu menjadi sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa membaca bahwasanya Ketua DPD Sumatera Selatan ini adalah sosok yang betul-betul loyalitas dan mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Dan saya sebagai koordinator wilayah Sumatera sangat mengapresiasi dan memberikan buat Ketua DPD Sumatera Pancal, gimana ya? sangat luar biasa. Amin. Dan semoga sih harapan saya, semoga apa yang dilakukan saudara kita ini Pak Rudi akan menginspirasi, memotivasi saudara-saudara kita lainnya di berbagai daerah. Pak, saya dengar kan ada PT. Mana Pak itu bentuknya seperti apa sih PT-nya? Ini kita Wah, saya ini sendiri. bener apa enggak ini? Jadi memang terbukti. kami ingin melihat Pak Oh. seperti apa. Woi, luar biasa. Inilah salah satu janji, bukan janji tapi tindakan konkret dari DPW Partai Ibu. Belum kita buka sebentar Pak ya. Silakan. Ini PT-nya. Nah, nih akte notaris. Lengkap. Yang tanda tangan adalah Ketua Umum, Ketua Umum. Dr. Haji Raden Zulki Finur ST, SH, MA, MKN, MM gitu kan. Banyak sekali Mas Pak. Jadi bukan hanya cerita bahwa kami betul-betul sudah melakukan dari DPP untuk memberikan bagaimana teman-teman kader anggota Partai Ibu memiliki kemandirian ekonomi sehingga lahirlah nanti Indonesia seharusnya. Karena Indonesia seharusnya itu harusnya kan adil ya Pak ya, Adil ya Pak ya, adil. sejahtera. Tidak ada lah di sini orang miskin. Tetapi selama ini rupanya tidak diurus. Nah sekarang Partai Ibu lahir untuk mengurus bagaimana Indonesia menjadi seharusnya. Amin. Gimana Pak tanggapan Pak Haryanto nih terkait dengan Indonesia yang seharusnya itu Pak? Ya, menurut saya memang itu suatu hal yang memang sangat penting ya, dan bukan hanya menjadi ataupun berakhir dengan wacana yang pada akhirnya hanya kamuflase. Dan itu yang akan kita bersama-sama wujudkan. Bagaimana sih Indonesia yang seharusnya? Sebagaimana dalam visi misi Partai Indonesia Bersatu, di mana kita Indonesia yang seharusnya itu adalah kita berharap Indonesia itu merata adilnya, merata sejahtera, merata makmurnya, dan merata bermartabat. Dan merupakan hal tersebut tidak bisa ketika kita melakukan seorang diri. Makanya kita membutuhkan saudara-saudara kita semua. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal-hal tersebut untuk menjadi nyata. Nah, bagaimana mewujudkan yang menjadi nyata? Salah satunya adalah dengan tadi Partai Ibu memberikan perusahaan dan bentuk Stimulus ya Pak ya? Betul. Jadi di situ adalah salah satu upaya kita untuk mensejahterakan. Dalam rangka mensejahterakan kita diberikan berupa perusahaan PT tersebut, yang mana nanti diharapkan seluruh kader tersebut bisa berusaha, berupaya mensejahterakan kader-kadernya lewat perusahaan tersebut. Untuk anak-anak cucu mereka. Betul. Dan itu baru satu Stimulus. istilah satu fase dalam kesejahteraan. Belum lagi kita dalam segi keamanan, segi bagaimana sih membangun martabat yang merata, baik itu kadernya maupun bangsa negara. Oke, mungkin Pak Rudi nih, saya kepengen tahu apa sih perasaannya Pak ketika Bapak di sini melihat kami, kemudian merasa bahwa saya dengan Pak Rudi baru berapa hari ketemu, tapi kemudian sudah seperti saudara ya Pak. Saya merasa sudah kenal lama karena di sini kami mengembangkan persaudaraan, kebersamaan, dan kesetaraan. Jadi meskipun Pak Rudi dari mana Pak Haryanto saya dari Lampung ya kan. Sekarang saya sudah merasa seperti saudara. Ya, memang itulah tujuan kami membentuk partai. Partai bukan hanya kita mencari kekuasaan ya Pak ya, tapi bagaimana kita bersama-sama maju, kemudian bersama-sama bangkit bersatu untuk Indonesia yang seharusnya. Oke, mungkin Pak Haryanto ada yang mau disampaikan lagi bagaimana caranya bergabung nih Pak kalau di Sumatera Selatan atau di Lampung? Pengen tahu juga nih mungkin kawan-kawan yang lain ya kan. Untuk teman-teman
masyarakat Sumsel, silakan kalau ingin bergabung demi untuk masa depan anak-anak cucu. Itu aja Pak. Cuman saya harapkan untuk masyarakat Sumsel. Kalau di Silakan. Sumatera Selatan hubungin Pak Rudi ya sebagai ketua Silakan, saya DPD, selaku ketua DPD Dewan Sumsel. Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau Lampung bagaimana nih Pak Haryanto? Jadi Caranya bergabung nih. iya, jadi sebelum saya pada poin utamanya saya ingin menjawab sedikit tadi pernyataan Pak Dharma ya. Bagaimana kekeluargaan di Patah ini bisa terbangun? Jadi kita kembali kepada visi dan misi. Bahasanya di situ kita ada kesetaraan dalam kebersamaan tersebut, sehingga terbangunlah suatu hal yang harmonis. Dari hal yang harmonis itu tersebut terbangunlah rasa memiliki rasa kekeluargaan, bergotong royong dan saling bahu membahu. Yang mana hal tersebut juga adalah modal utama kita dalam merekrut para kader, sehingga mereka tertarik simpatik untuk bergabung dengan partai ini. Jadi kita bangun dulu bagaimana sih menjalin hubungan yang baik, sehingga orang tersebut akan tertarik simpatik, sehingga nanti akan bergabung dengan partai kita. Nah caranya nih Pak, caranya bagaimana? Saya kepengen bergabung nih, pasti teman-teman di luar nih masyarakat wah, gue juga pengen ini bergabung bersama partai ibu nih. Seharusnya biar kami sejahtera itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau untuk secara teknis kita ya alhamdulillah, apalagi sekarang sudah teknologi mutakhir ya, segala sesuatunya sudah betul dimudahkan dengan teknologi. Jadi bagi saudara-saudara kita memang khusus di Lampung ataupun di Sumatera Selatan ataupun di provinsi-provinsi lain yang memang terkendala oleh jarak ataupun terkendala oleh kontur keadaan memang wilayahnya memang sulit dijangkau, itu bisa lewat online. Bisa lewat maupun bisa lewat di DPP ini ataupun di website DPD masing-masing gitu loh. Tapi bagi yang memang bisa menjangkau ya kita semua welcome, selamat datang buat siapapun. Partai yang terbuka Betul. untuk kita semua ya. Dan kita tidak melihat seberapa banyak sih materinya. Tidak bisa, kita juga tidak mengukur orang itu dari suku titel apa, ataupun bahasa dari apa, sebagainya. Betul. pokoknya Kita terbuka Bhinneka untuk semua. Tunggal Ika ya Pak ya. Betul. Nah, jadi memang di Partai Ibu kita juga punya website ya Pak, namanya partaiibu.org. Partaiibu.org silahkan dibuka di situ, langsung bisa daftar secara online. Di situ juga ada nomor telepon yang bisa dihubungin ya Pak ya. Untuk Sumatera Selatan mereka punya media juga untuk Partai Ibu di Lampung, di Sumatera Selatan, di Aceh, Papua, seluruh Indonesia sudah terkoneksi semua ya Pak. Alhamdulillah sudah terbangun infrastrukturnya, sehingga bagi masyarakat yang mau bergabung silakan akses di link-link yang ada kami sebutkan di situ tadi itu. Dan ini Pak Dharma ada hal yang menariknya lagi ya kita di Partai Ibu. Jika di partai-partai lain mungkin akan sulit ditemui seorang kader itu dari beragam latar belakang. Kita mungkin akan menemui di partai-partai lain itu adalah sosok-sosok yang memang orang-orang hebat, katakanlah seperti pejabat ataupun pengusaha-pengusaha besar. Tapi di Partai Ibu ini yang menariknya kita akan temui ada petani, ada Bang buruh, ojek ya? ada tukang dan sebagainya. Warteg. Betul. Ada disitulah bahwasanya poin utama kita merealisasikan kesetaraan, kebersamaan tersebut. Artinya partai kita ini betul-betul mengimplementasikan segala sesuatunya dengan real, bukan hanya wacana ataupun semacamnya yang pada akhirnya hanya berakhir dengan kamuflase. Nah itu yang kita akan bangun. Jadi mereka tidak takut ya Pak? Betul. Dari semua kalangan ya Pak. Betul. Pak profesi apa aja ya. Bahkan ke depan sih ketika memang kita memang kita memang tidak ada tokoh ya Pak ya di Partai Ibu ya. Semuanya lahir dengan tidak ada yang orang-orang menjadi tokoh terkenal, nggak ada ya Pak ya. Iya, justru kita akan membangun. Kita akan melahirkan ya tokoh Membangun tokoh-tokoh baru Pak ya. melahirkan tokoh-tokoh baru. Mungkin bisa jadi esok Pak Rudi saudara kita ini dari Lampung Selatan akan menjadi tokoh sentral di sana. Sumatera Selatan ya. Iya. Ada mungkin pesan dan kesan yang mau disampaikan Pak Rudi? Untuk kesan dan pesan saya, ya untuk Partai Ibu Indonesia Wakil Persatu, semoga kita ini tetap bersatu, Amin. semangat Siap. demi memikirkan anak cucu kita ke depan. Itu aja Pak, pesan saya Pak.
Haryanto mungkin mau nambahkan pesan-pesannya apa nih yang bisa Jadi disampaikan? kurang lebih sama dengan Pak Rudi, mungkin sifatnya saya menambahkan saja ya. Pada dasarnya semua partai itu baik. Apapun itu partainya dan visi misinya pun pada dasarnya semuanya baik. Baik. Tinggal bagaimana para praktisinya mengimplementasikan visi misi tersebut. Makanya saya berharap bagi siapapun yang telah bergabung ataupun baru akan bergabung di partai ini, saya berharap memohon agar yuk mari bersama-sama kita merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi, bukan hanya berakhir pada wacana ataupun kamuflase. Itu saja yang saya berharap, sehingga kita bisa mewujudkan visi misi tersebut menjadi suatu daya hasil yang memang cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Kalau di Lampung Pak, saya ingin tahu nih, di Lampung itu sih seharusnya Lampung itu seperti apa ya Pak? Indonesia seharusnya di Lampung. Lampung ini sebetulnya apa ya yang seharusnya lah mungkin dalam Pak Haryanto kan Lampung sudah diinjak semua lah istilahnya ya kan, mau pesisirnya apa. Alhamdulillah. Nah itu seharusnya sebenarnya Lampung itu seperti apa sih Pak bagi Pak Haryanto? Iya, jadi kalau berbicara wilayah, Lampung itu termasuk kategori provinsi yang dengan wilayah yang cukup sangat besar, di mana terdapat pesisir pantai ataupun kepulauan, juga perbukitan ataupun pegunungan serta dataran. Yang mana dalam prakteknya di sana kurang, saya rasa masih kurang pemberdayaan yang lebih tepat. Contohnya Pak, konkretnya pemberdayaan seperti apa Pak? Sebagai contoh kita berbicara di pesisir pantai. Lampung saya bisa pastikan tidak kalah oleh Bali ataupun Lombok ataupun memang provinsi-provinsi yang sudah terkenal di stagnasinya pariwisata. Jadi Lampung tuh sangat punya potensi dari segi pantainya. Selain daripada segi pantainya yang memang kita bisa berdayakan menjadi pariwisata yang sangat bagus untuk baik itu wisatawan yang domestik maupun luar negeri. Di Lampung juga pesisir-pesisir pantai itu bisa kita berdayakan dalam kaitannya mensejahterakan masyarakat, terkhusus misalkan industri perikanan ataupun penangkapan hasil perikanan. Yang mana di Lampung itu bisa dikatakan pesisir pantainya itu bisa mencapai sampai 40% wilayah. Ketika itu digali menjadi suatu industri perikanan ataupun pelabuhan dan sebagainya, saya yakin dari sektor perikanan pun dari hasil laut itu bisa mengkanter segala bentuk APBD di Lampung. Yang mana hal tersebut belum bisa tersentuh ataupun belum maksimal oleh pemerintah setempat. Tapi di sana kan sekarang kan di Lampung perikanan kurang menjadikan prioritas utama. Di sana kan orang harus malah menanam sawit. Nah, itu bagaimana dan konsepnya? hal itu PR dalam kaitannya dengan saya selaku ketua DPD itu juga yang akan kita wujudkan. Jadi Lampung yang berdaerah pesisir kan seperti yang diungkapkan Ketua Umum Partai Ibu bahwa kita tuh salah dalam hal membuat program prioritas ya kan. Seharusnya di Indonesia negara maritim di mana kita tidak pernah tanam ikan ya kan? Kita tidak pernah kasih makan ikan itu, tidak pernah juga kita memelihara, tapi setiap hari kita panen. Nah, tetapi di Lampung yang ada malah bukan menanam ikan, tapi menanam sawit ya Pak ya. Bertahun-tahun dulu dengan modal nanam bibit dan sebagainya. Dan seharusnya Lampung seperti itu mungkin ya Pak atau bagaimana? Betul. Jadi kita untuk menjadikan Lampung yang seharusnya kita mencoba membaca historinya dulu. Histori baik dari penduduknya maupun dari geografis. Jadi kita pelajari dulu bagaimana untuk membangun suatu Lampung yang seharusnya itu kita ambil dari dua hal tersebut, histori penduduk dan geografi. Berdasarkan dari histori penduduknya, di sana itu terdapat penduduk yang dari darah biru katakanlah, ataupun asli dari warga di Lampung sendiri dari pendatang. Betul. Yang mana di sana tanah-tanah untuk kapasitas luas masih banyak yang dimiliki oleh para raja ataupun badara yang pada kenyataannya itu banyak yang memang belum diberdayakan. Jadi para tanah tersebut yang belum diberdayakan itu yang kita mendapati terkadang kita melihat belum pada hal yang tepat. Katakanlah sebagai contoh, ada yang dibuat perkebunan tapi tidak produktif,
ada juga yang dibuat istilahnya hanya pekarangan dan sebagainya. Sedangkan itu kalau kita kelola dengan sedemikian rupa, dengan teknik-teknik yang memang berdasarkan penelitian akademisi, itu akan justru menghasilkan suatu hal yang sangat luar biasa dan akan menimbulkan income bagi baik itu daerahnya maupun bagi masyarakatnya. Itu berbicara kita dari tanah ya, berbicara dari tanah geografis untuk areal-areal yang dataran ataupun pegunungan. Nah, ketika kita berbicara untuk geografis yang pesisir pantai, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Lampung itu 40%-nya adalah lautan. Yang mana apabila kita sebagaimana saya katakan tadi, ketika itu kita berdayakan industri, katakan industri penghasilan ikan, tangkap ikan, yang mana kita ketahui itu seperti di Natuna, ketika nelayan-nelayan misalkan dari salah satu negara, saya tidak bisa menyebutkan nama negaranya, yang mencuri ikan di lautan kita itu, baik itu di Natuna maupun di wilayah-wilayah yang lain, yang mana dalam 1 tahun itu mereka bisa mencapai 80 triliun untuk pendapatan. Itu kapasitas mencuri kucing-kucingan, artinya intensitasnya itu tidak berkala, entah berkala setiap minggu, 1 bulan, ataupun artinya tidak tentu. Bagaimana kalau misalkan kita yang memang kita negeri sendiri, kita mengelolanya sendiri, tentu kita akan lebih leluasa dalam mengelola hasil alam yang memang sangat luar biasa. Dari situlah kita bisa punya nilai lebih daripada si pencuri-pencuri tersebut. Jika mereka tidak punya berkala, dalam arti acak bisa menghasilkan 80 triliun, bagaimana kita dengan rutinitas misalkan setiap hari ataupun tiap minggu, itu sudah tidak bisa bayangkan. Mungkin seperti bagaimana pernyataan betul, mungkin bisa sampai ribuan triliun ataupun ratusan triliun yang kita akan peroleh dari hasil alam, belum dari hasil lain. Itulah kita salah satu bagaimana mewujudkan Lampung yang seharusnya itu adalah kita memang menerapkan segala sesuatunya dengan baik, tepat dan benar. Baik belum tentu tepat, tepat belum tentu benar. Nah, baik dan tepat dan benar adalah salah satunya itu tadi. Ketika kita memang mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, katakanlah laut dengan kekayaan alamnya yang memang sangat luar biasa, disitulah kita akan terapkan pola yang baik, tepat dan benar. Oh, pantai harusnya, laut harusnya seperti ini, kita harus ekspos seperti ini, berdayakan seperti ini. Itulah Indonesia. Ini terakhir nih, Pak Rudi, ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya rasa terus sementara belum, Pak. Biarin aja. Yang penting semua sekarang sudah dilanjut. Oke, terima kasih para pemirsa. Seharusnya saya cukupkan dulu wawancara eksklusif kami dengan tokoh-tokoh luar biasa dari Partai Ibu, Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Rudi Macan, dan Pak Ketua DPD Lampung. Terima kasih kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu. Partai Ibu Untuk Indonesia seharusnya.